Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, segala puji bagi Allah Rabbul semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang termulia, kemudian kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya sampai akhir zaman. Bapak, ibu, rahimahumullah, pada kesempatan subuh kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tata cara sholat sunat rawatib 2 rakaat. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat sunat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib itu dinamakan dengan sholat sunat qabliyah. Kemudian sholat sunat yang dikerjakan sesudah sholat wajib adalah sholat sunat ba'diyah. Adapun tujuan daripada disyariatkannya sholat sunat rawatib adalah untuk menutupi kekurangan daripada sholat wajib yang kita lakukan, di mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang yang ketika selesai sholat maka hanya tercatat baginya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuhnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 796 dan disahihkan oleh Al-Hasan Al-Albani. Dan kemudian untuk menutupi kurang ini disyariatkan oleh Nabi SAW untuk sholat sunat rawatib, sebagaimana hadis Nabi, sesungguhnya amalan pertama kali akan diperhitungkan dan pada manusia di hari-hari kiamat adalah amalan-amalan mereka adalah sholat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikatnya, dan dia mengetahui, Allah mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada sholat hamba-Ku, apakah sempurna atau memiliki kekurangan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika sholatnya terdapat kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hamba-Ku memiliki amalan sunnah. Jika ia memiliki amalan sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hamba-Ku, dikarenakan sholat sunnah ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 864. Keutamaan sholat sunnah adalah 12 rakaat adalah terdapat dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu tentang keutamaan sholat sunat. Dan setelah mendengar hadis tersebut bahwa beliau radhiyallahu anha selalu merutinkan amalan tersebut sepanjang hidupnya. Hadis tersebut adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunat rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1810. Dan yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib 12 rakaat adalah pertama, sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 2 rakaat setelah zuhur dengan 1 kali salam, 2 rakaat sesudah maghrib 1 kali salam, 2 rakaat sesudah isya 1 kali salam, dan 2 rakaat sebelum subuh 1 kali salam. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Habibah juga dari Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat sunat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga, yaitu 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya,
dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi nomor 415. Kemudian ada 3 cara pelaksanaan sholat sunat rawatib zuhur. Yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 2 rakaat sudah zuhur dengan 1 kali salam, sebagaimana hadis yang disampaikan di atas. Kemudian yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, dan 4 rakaat sesudah zuhur dengan 2 kali salam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, karena Rasulullah bersabda, barang siapa merutinkan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka diharamkan untuknya neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1816. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, sebagaimana hadis Ibnu Umar bahwa beliau mengatakan, aku menghafalkan dari Nabi SAW 10 rakaat salat sunat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau, 2 rakaat sesudah isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian salat sunat ini lebih diutamakan di rumah. Di antara petunjuk Nabi SAW melakukan salat sunnah di rumah, kecuali jika seseorang memiliki hajat atau faktor lain yang mendorong untuk melakukannya di masjid. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik solat seseorang adalah solat di rumahnya, kecuali solat wajib. Hadis riwayat Bukhari nomor 7290. Kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat tentang mengenai solat sunat rawatib. Yang pertama, bolehkah menggabungkan yang solat rawatib dengan solat tahiyatul masjid dan solat sunnah wudu? As-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, apabila seorang masuk masjid di waktu solat rawatib, maka ia mengerjakan solat sunnah 2 rakaat dengan niat solat sunnah rawatib dan niat solat tahiyatul masjid. Dengan demikian dia mendapatkan keutamaan keduanya, dan demikian juga solat sunnah wudu bisa digabungkan dengan keduanya, solat sunnah rawatib dan tahiyatul masjid, atau digabungkan dengan salah satu dari keduanya. Sumbernya adalah Al-Qawaid wa Usul Jami'ah nomor 75. Kemudian, apakah terdapat rawatib pada solat asar? Syekh Muhammad Al-Utsaimin berkata, tidak ada sunnah rawatib sebelum dan sesudah asar, namun disunahkan solat mutlak sebelum solat asar. Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin nomor 14 halaman 343. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ada di masyarakat, apakah solat rawatib qabliyah Jumat ada? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala berkata, tidak ada solat sunat rawatib sebelum solat Jumat berdasarkan pendapat yang terkuat di antara 2 pendapat ulama. Akan tetapi disyariatkan bagi kaum muslimin yang masuk masjid agar menjalankan solat beberapa rakaat semampunya. Sumber Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Kemudian, apakah ada solat sunat rawatib ba'diyah Jumat? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian mengerjakan solat Jumat, maka solatlah sesudahnya 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 181. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, adapun sudah solat Jumat, maka terdapat solat sunat rawatib sekurang-kurangnya 2 rakaat dan maksimum 4 rakaat. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah ada solat rawatib dalam keadaan safar? Syekh bin Baz berkata, disyariatkan ketika safar meninggalkan solat sunat rawatib kecuali solat sunat witir dan solat sunat rawatib subuh atau solat sunat fajar. Kemudian keenam, pertanyaan, bolehkah mengqada solat sunat rawatib? Dari Anas radhiyallahu berkata, bersabda, barang siapa yang lupa solat sunatnya, maka solatlah ketika dia ingat, tidak ada tebusan kecuali hal tersebut. Kemudian Nabi bersabda, dan hadis ini merupakan solat. Imam Nawawi berkata, dan hadis ini meliputi solat fardu, solat malam, solat witir, dan solat sunat rawatib. Yang ketujuh, bolehkah solat sunat rawatib ketika iqamah solat fardu dikumandangkan?
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah salat dikumandang telah ditegakkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Nawawi berkata, pada hadis ini terdapat larang yang jelas dari mengerjakan salat sunnah setelah iqamah ditegakkan, sekalipun salat sunat rawatib seperti rawatib subuh, zuhur dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang ke-8, bolehkah memutus solat sunat rawatib kita solat fardu ditegakkan? Syekh Abdullah bin Baz berkata, apabila solat telah ditegakkan, ada sebagian jemaah yang sedang melaksanakan solat tahiyatul masjid atau solat sunat rawatib, maka disyariatkan baginya untuk memutus solat tersebut dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan solat fardu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apabila iqamah solat ditegakkan, maka tidak ada solat kecuali solat fardu. Akan tetapi seandainya telah ditegakkan seseorang solat berada pada rakaat yang kedua, rukuk kedua, maka tidak ada halangan bagi dia menyelesaikan solatnya, karena solatnya segera akan berakhir pada solat fardu terlaksana kurang dari 1 rakaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau seandainya kita melakukan solat sunat rawatib, kemudian iqamah telah dikumandangkan, kalau tidak bisa menyelesaikannya, maka kita putuskan. Tapi kalau kita berada pada posisi rakaat kedua rukuk, maka bisa diteruskan, karena pada saat nanti solat fardu ditegakkan, kita akan sampai atau bisa menyelesaikannya sebelum rakaat pertama berakhir. Kemudian oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak amalan sunnah, karena amalan sunnah adalah menutupi segala kekurangan, baik juga amalan-amalan lain seperti puasa-puasa sunnah. Kita tidak tahu apakah solat yang kita tegakkan, solat wajib kita tegakkan seperti hadis tadi, apakah nilainya sempurna atau tidak, diterima atau tidaknya oleh Allah, kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak untuk demikian. Yang terpenting adalah kita ikhtiar, dan Nabi sudah menyampaikan bahwasanya untuk menutupi segala kekurangan itu, perbanyak amalan sunnah. Seperti saat ini kita melakukan solat puasa sunnah 10 Muharram. Ini tujuannya adalah untuk menutupi semua kekurangan amalan-amalan wajib yang mungkin kita tidak bisa prediksi seperti apa Allah menilainya. Yang hanya terpenting adalah melakukan amalan-amalan sunnah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.